Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Deva Pratama Kurniawan di studio Rubar 13. Kali ini saya mau membicarakan terkait adanya pamali di masyarakat. Menurut saya, pamali itu, menurut pendapat saya nih, pamali itu bisa dibilang sebagai larangan untuk orang-orang, pokoknya sebuah larangan lah. Nah, yang paling saya sering dengar tuh dulu di tempat saya tuh, kalau sisiran itu nggak boleh malam-malam, atau enggak nyapu lantai itu nggak boleh malam-malam. Katanya kalau sisiran tuh biasanya tuh nanti di belakang kalian tuh, apalagi pas sisiran lampunya gelap, lampunya mati padam, tiba-tiba tuh di belakang kalian tuh katanya nih ada yang muncul, tapi ini masih katanya. Nah, sebenarnya di ranah masyarakat banyak beredar pamali-pamali yang berbeda di setiap daerah. Mungkin beda lagi pendapat dari bintang tamu yang hadir di malam ini. Nah, mungkin bisa kita kenalkan tamu kita satu ini. Perkenalkan, nama saya Bella Paritasari. Dari prodi apa, Mbak ya? Dari Prodi Teknologi Komputer. Semester 3. Semester 3. Dan di samping kanan saya ini, ya seperti episode kemarin, mungkin beberapa orang sudah kenal lah. Tapi mungkin ada juga yang baru nonton ya. Mungkin Mbaknya bisa kenalan. Perkenalkan, nama saya Otija Ulanantari. Saya mahasiswi Politeknik NSI Surabaya, Prodi Administrasi Bisnis semester 3. Nah, baik nih. Jadi saya udah kenal juga kan. Nah, kali ini nih dua perempuan yang di samping saya nih mau menceritakan dua kisah horor mereka, atau dua kisah mungkin terkait misteri mungkin yang mereka alami. Nah, tapi sebelum itu saya juga ingin cerita juga tentang pamali. Nah, ini tapi bukan cerita saya, cerita teman saya. Terkait apa yang tadi nyisir-nyisir itu. Nyisir rambut di malam hari, lampunya mati. Nah, waktu itu ini teman saya perempuan. Namanya saya inisialkan aja. Ya, mungkin saya bisa panggil Nisa gitu ya. Nah, Nisa ini dia cerita dia waktu itu habis potong rambut, habis salon pokoknya. Nah, kebetulan tuh malam hari dia pulang ke rumah, dia mandi kan, dia bersih-bersih, tiba-tiba mati lampu di rumahnya. Jadi dinyalakan lilin. Waktu itu tuh masih tahun-tahun lama itu kan, mungkin pemadaman sering terjadi. Nah, kebetulan tuh dia nyisir rambutnya, tiba-tiba lilinnya tuh mati, terus gitu. Tiba-tiba ada kayak sosok di belakangnya gitu muncul, dia langsung teriak gitu. Nah, itu aja sih ceritanya, karena dia cuma cerita sampai situ aja. Nah, mungkin dari mbak-mbaknya ini mungkin ada cerita pamali yang lain gitu, atau cerita horor yang bisa mbaknya ceritakan ke saya atau ke penontonnya juga. Jadi Mbak mana dulu nih? Dipilih. Mbak Kiri dulu lah, karena baru kan. Ya, untuk terkait pamali mungkin udah banyak masyarakat itu yang mengetahui beberapa pamali yang udah terjadi. Seperti yang dikatakan sama Mas Deva, pamali tentang menyisir rambut malam-malam ya Mas. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada pamali mengaca diri malam-malam. Iya, ada. Ada ya? Nah, itu ada yang bilang kalau ngaca sendirian, terutama perempuan ya. Iya. Kan kalau perempuan kan suka ngaca Ngaca, sendiri ya. kan di kamar.
Ini seputar pendengaran saya dan informasi yang saya dengar, yang saya tahu bahwa kalau misalnya kita sebagai perempuan itu mengaca nih malam-malam ya, Iya, itu yang ada di kaca itu bukan diri kita. bukan diri kita. Iya. Jadi kita tuh kadang merasa cantik kalau pas malam, Mm-mm. iya kan? Mm-mm. Bener nggak, Mbak? Nah, itu ternyata tuh sebenarnya itu bukan kita. Siapa ya? Koring. Nah, cuman saya memang belum tahu pasti ya. Cuman kalau saya pribadi mengalami ngaca diri malam-malam, kayak misalnya skincarean di malam-malam Mm-mm. atau lagi gabut dan tadi malam-malam, itu memang merasa lebih cantik itu pas malam hari. Jangan-jangan pas foto malam hari nanti tambah cantik. Tapi saya masih punya foto di HP itu. Saya pernah nih waktu itu lagi apa ya? Ya mungkin lagi insomnia ya, kalau orang bilang insomnia bisa tidur malam. Saya main handphone, nggak sengaja pengen foto-foto nih, gabut banget kan. Nah, terus waktu saya foto itu kejadian waktu masih SMA. Mm-mm. Sebelah saya itu adik saya belum tidur. Pas kita itu posisi lampu mati. Emang kalau kita tidur kan lampu saya matikan. Iya. Jadi waktu kita sama-sama main handphone, terus saya iseng-iseng foto-foto. Besoknya waktu saya cek lagi di belakang saya ada yang ikut, perempuan. Kelihatan jelas. Jelas. Itu akhirnya heboh yang satu rumah. Tapi memang di kamar saya tuh memang ada sosok perempuan. Itu rupanya gimana itu? Mbak cantik sih. Cantik ya? Itu memang udah rumor dari sebelum saya lahir. Mm-mm. Kamar saya memang ada seorang perempuan. Mm-mm. Tapi ya saya tegaskan selagi beliau ini tidak mengganggu, saya juga akan fair aja di kamar. Tapi memang yang saya rasakan memang sosoknya itu ada. Buktinya pun masih ada sampai sekarang. Jadi udah temenan. Pasti lah. itu pengalaman pertama sih. Cuman kalau menurut pamali yang ngaca malam-malam sih ya nggak apa-apa selagi tidak membahayakan juga kan. Mm-mm. Nggak masalah. Cuman ya jangan terlalu sering gitu. Karena kalau kita lihat di YouTube horor yang orang ngaca tanpa sengaja atau dengan sengaja, kadang bayangan kacanya itu tidak pantul yang sama. Iya bener. Bener kan? Iya. Nah itu. Saya sering lihat kadang tuh orang ngaca, dia nggak senyum tapi di kacanya tuh kacanya senyum. ya seperti itu. Kadang kita udah ngaca, kita udah menoleh ke kiri, dia masih ada. Kan gitu. Mm-mm. Tapi nggak tahu yang di YouTube di video-video di internet itu siapa tahu editan juga Ya. kan, kebanyakan sekarang Ya. zaman canggih. Iya, banyak yang ngeditkan. Ada yang lain. Pengalaman pertama sih yang bikin aku tuh shock gitu loh. Karena baru pertama kali kan. Wah, ini ternyata sosoknya tuh langsung muncul di foto. Gitu loh. Saya perbesar lagi, ini bukan adik saya. Karena adik saya posisinya seperti Mas Devan di samping saya nih. Nah, di belakang ini siapa? Nggak ada. Hanya Buffet waktu itu. Karena kalau Buffet nggak mungkin dong ada pancaran mata, ada pancaran hidung, rambut kelihatan. Kan nggak mungkin. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua itu kayaknya baru terjadi di tahun ini. Di mana itu? Di rumah sih. Sama tuh. Yang pertama di rumah, yang kedua di rumah itu waktu malam saya lagi sakit itu. Jadi itu kan posisi kan menggigil ya. Mm-mm. Menggigil kan kadang ada yang nggak pengen pakai selimut, ada yang pengen pakai. Iya. Nah, biasaan saya di rumah itu kalau tidur malam itu lampu saya matikan. Jadi ruang tamu, dapur, pokoknya yang inti-inti itu dimatikan semua kecuali kamar mandi. Iya. Jadi saya sudah tegaskan dengan orang tua nih, kalau saya tidur atau lagi perlu di kamar saya, setelah nyalakan lampu dimatikan kembali. Dan pintu ditutup nih. Nah, waktu itu gak ditutup itu. Saya tahu bapak saya tuh yang waktu buka. Karena feeling saya tuh bapak saya nih gitu kan. Saya tidur, badan udah gak enak, udah tiduran aja, pintu kebuka. Oh, saya tahu nih ada orang masuk, lampu nyala. Kayak gitu. Habis itu setelah itu kayaknya beliau itu keluar, lampu dimatikan, tapi pintu gak ditutup. Jadi itu kamar saya itu posisinya tuh gimana ya? Ini pintu kamar saya ya. Iya. Di sini tuh kayak ada pembatas gitu loh. Kayak apa sih, bukan corcoran tuh kayak gimana? Pokoknya tuh kayak ada pembatas gitu loh. Yang buat ninggiin tingkat, tapi dia itu Pondasi. mungkin tiang kayak pondasi pondasi, gitu. Tapi iya. dia agak apa ya? Nggak menyatu sama tembok yang sebelumnya. Dia agak maju gitu. Iya. Jadi dia kayak timbul gitu loh. Nah, jadi berarti kan kayak pembatas dong antara kamar satu sama kamar sebelah kan gitu. Pas
Pas itu tengah malam sih, seingatku itu jam 2:40, hampir jam 3. Karena sempat waktu bangun itu ngecek HP kan, oh jam segini. Saya bangun ngambil selimut, terus saya noleh ke arah pintu karena kok nggak gelap banget ya. Karena kan kalau posisi semua lampu mati, kamar saya juga benar-benar gelap, gitu kan. Oke. Pas saya lihat ke daerah pintu, pocong Pak. Tinggi banget pocongnya, setinggi pondasi gitu. Itu plafon. Ini pembatas nih. Ini kepalanya di sini. Jadi kayak cuma, tapi kelihatan dari pucuknya itu sampai badannya setengah sampai gigi saya kelihatan. Itu dia natap juga atau enggak? Jangan kan natap, senyum. Dia senyum. Bayangin deh, mukanya pocong, senyumnya lebar. Merinding aku. Senyum deh. Berarti tatap-tatapan sama kamu Mbak ya? Kalau tatapan sih enggak, posisi kan kita bangun tidur nih. Aku bangun tidur terus ya mau nutup pintu sebenarnya. Mau lihat pintu, mau nutup, terus aku langsung kayak astagfirullahaladzim, aku langsung gitu. Ini selimut gak kepake. Apa ya? Akhirnya, wah gak beres ini. Aku lihat lagi tuh masih ada. Anjir aku gitu. Mau gak mau, bismillah tidur. Itu gak bisa tidur langsung. Tanpa nutup pintu. Enggak nutup pintu dah. Enggak nutup pintu. Dari situ sampai sekarang gak berani yang namanya buka pintu malam-malam. Bikin trauma. Iya, trauma banget. Masalahnya kalau dia mukanya datang nggak masalah, senyum itu. Senyum. Jadi tuh bener-bener matanya itu melotot lebar. Terus senyum. Senyumnya tuh bener-bener kayak bukan manusia pada umumnya ya. Lebar dia mulutnya. Tuh lebar. Kayak nyinggir ngece gitu loh. Iya, kain kafannya Tetap bersih dong. bersih. Oh, tak kira kotor gitu. Posisi gelap itu, Dev. Jadi kan yang kayak asli itu, Bersih. pocong yang asli itu bersih, gak ada yang kayak kumuh tuh sebenarnya nggak mungkin ada yang kotor, cuman nggak seberapa yang seperti kita lihat di film-film itu. itu beda. Tak kirain kan kotor, ada darah-darah gitu. Enggak, itu tragedi awal nggak ada. Meskipun pocong yang sebelumnya dengan manusia itu habis dibunuh, dibaca atau kecelakaan, nggak mungkin sampai kayak gitu. Itu yang aku lihat tuh benar-benar bersih banget. Bersih. Tinggi, karena memang aku tahu pada dasarnya pocong yang benar itu dia tinggi. Iya, Nggak tinggi. loncat kan kayak Enggak. Dia benar-benar kayak orang ngintip, tau nggak sih, ngintip terus nyengir ngece gitu. Bisa bayangin kan malam-malam. Coba untung aku bangun tidur jadi bisa tidur. Coba kalau aku dari kamar mandi ngeliat pocong kayak gitu, mau lari kemana aku? Gak mungkin dong tidur di kamar mandi. Langsung bayang nang. Jangan dibayangin deh, aku aja gak berani. paling pingsan sih. Sampai sekarang gak berani. Pocong tinggi. Tapi ngomong-ngomong ya pocong ya. Dulu itu kakak ibuku masuk rumah sakit ya. Kan dia sakit. Sering jenguk rumah sakit itu, masih kecil lah pokoknya. Nah, waktu itu aku mau pipis lah, mau buang air kecil, jalan sendiri, minta ditemenin ibuku, tapi ya jalan lah. Udah selesai kencing gitu, jalan tiba-tiba itu aku nggak tahu kenapa itu berhenti di suatu kamar gelap. Kata ibuku itu kamar jenazah. Dan itu katanya aku nangis sambil nunjuk-nunjuk. Ada suatu kayak gitu yang poci besar tinggi gitu di kamar jenazah itu. Tapi nggak tahu, aku nggak ingat. Tapi katanya gitu. Diceritain gitu kan. Aku cuma nunjuk-nunjuk, nangis sambil nunjuk gini. Itu tuh ada yang besar iku ana sing gede, dukur ana putih ngono. Terus langsung diangkut digeret lah, ngalih. Kalau penampakan sih mungkin itu ya, tapi kalau suara tuh kayak hampir sering, nggak sering banget. Kayaknya tuh balance ya, 50-50 gitu. Aku pernah juga, ini aku dulu cerita nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku kan kalau malam itu memang aku tipikal orang tuh kalau lapar malam tuh makan. Ada makanan di rumah, nggak ada makanan, pokoknya malam itu kalau aku lapar sebelum tidur memang harus makan. Nggak ada makanan tuh di rumah, kayak yang harus digoreng, dibikin tuh nggak ada. Udah mau nggak mau aku mau jalan keluar beli nasi goreng yang terdekat lah dari rumah. Sekitar jam 12:30 jam 1 itu. Terus
lewat habis beli karena aku berangkat itu masih aman-aman aja. Aku berangkat masih aman-aman, pulangnya Dev, arah udah mau deket rumah, suara kuntilanak. Itu kecil atau besar? Besar, kayak bener-bener ada di atasku, kayak deket gitu. Nah. Tapi ini rumornya kalau misalnya suaranya dekat itu berarti Jauh ya. dan kalau sebaliknya kalau jauh berarti dekat. Itu posisinya tuh benar-benar di kupingku. Aku langsung, suara apa ya? Udah mungkin suara ayam. Lari aku dulu. Aku langsung lari. Tapi emang rumornya di depan rumahku tuh kayak ada. Ini kalau yang tahu daerah Surabaya Barat, Diklat Provinsi, itu sebelumnya yang sekarang jadi parkiran mobil orang-orang Diklat itu sebelumnya rawa-rawa. Sebelum rawa-rawa itu terjadi, awalnya memang sudah rawa-rawa, terus diubah menjadi tempat bermain anak-anak. Terus sekarang sudah nggak ada, udah bukan digusur sih, kayak terbengkalai gitu. Akhirnya kembali menjadi rawa-rawa. Dan rumornya di situ waktu itu ada kuntilanak merah yang suka main di ayunan. Oh iya. Kuntilanak merah. Ya, dan posisi yang aku denger itu, kan emang aku ngelewatin itu dong pasti, dekat rumah kan. Nah, mungkin yang aku dengar ya mungkin beliau itu si Mbak Merah itu. Beliau ya. Iya mungkin ya, nggak tahu. Tapi yang aku dengerin sih ya jelas sih suaranya itu, karena ada juga yang dengar kalau suara tikus berantem itu suara kuntilanak, kayak gitu lah. Mungkin suara tupai ya atau rubah. Nah nggak tahu kalau itu. Kalau itu nggak tahu. Tapi emang cringe banget sih, serem. Kayak coba bayangin deh, ketemu kuntilanak merah gitu. Kuntilanak putih aja pasti pingsan, apalagi kuntilanak merah. Ya. Tapi yang lebih serem itu Dev, ini pengalaman bukan pengalaman pribadi aku, tapi pengalaman mamaku. Jadi waktu itu aku masih keluar, itu masih main. Aku lupa, entah aku main atau belum pulang kampus, belum pulang setelah kampus, aku nggak tahu. Tapi posisi mamaku tuh lagi tiduran. Jadi pintu itu sebelah sini, ini kasur nih Dev. Ini pintu di sebelah sini. Jadi ini masuk udah kasur. Nah, mamaku tidur di arah dekat pintu. Jadi ke arah pintu. Mamaku tidur, ada sosok persis aku katanya. Dia bangunin mamaku tuh gini. Mama kenapa? Gitu. Aku baru pulang terus ditanya. Kamu dari mana, Dok? Loh, aku baru pulang. Enggak, kamu enggak pulang kok. Tadi lo kamu ngomong sama mama gitu. Ngomong apa? Kan jadi bingung kan? Ngomong apa? Aku bilang. Enggak, tadi kamu coba tidur, kamu tidur ke arah pintu. Dah, aku meragain dong aku tidur ya kan. Ya, terus akhirnya gini kan, kamu tuh posisi jongkok, mama nggak ngeliat kakimu, cuman kayak dadanya aja gitu, atasan. Persis kamu Mbak. Plak ketiplak pokoknya deh. Pokoknya tuh plak ketiplak ya guys. Jadi tuh posisinya tuh kayak nunduk gitu loh. Kan kasur nih, pasti kasur kayak, mama kenapa? Suara tuh lirih. Ya aku bilang itu bukan orang aku nggak mungkin kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, seorang anak ngomong lirik ke ibunya tuh nggak mungkin. Setiap kali orang Surabaya. Iya nggak mungkin, pasti kayak, mama kenapa? Mama sakit ah? Mama apa? Aku selalu kayak gitu, nggak pernah yang kayak, mama kenapa? Wah, merinding sih aku dari situ. Bayangin Dev, kamu tiba-tiba didatengin orang yang kamu penting lah, kayak entah keluarga apa, tiba-tiba diomongin gitu. Serem nggak? Deva kenapa? Aku gak lapo. Jadi kalau di rumah itu banyak kejadian yang aneh, entah dari aku, mamaku. Tapi kalau ayahku sih alhamdulillah nggak pernah. Omku, karena kebetulan kita satu rumah ini 2 keluarga 2 kakak. Jadi omku, aku, mamaku dia yang kena. Kayak ayahku sama budeku nggak tahu kenapa. Nah, mungkin gak tahu lah. Padahal rame ya isi rumah. Iya, padahal rame. Tapi pernah suatu hari tuh aku lagi tiduran di kamar. Ini posisi lantai atas itu kamar. Kamar itu bener-bener ya kosong, kamar tamu. Ada yang jalan malam jam 2, jam 3 tuh lalu. Kan kadang kalau lantai atas rumah tuh kan kalau ada orang jalan kan dengan duk gitu kan. Itu malam tuh kayak gitu. Padahal di rumah tuh budeku sama adekku lagi holiday, lagi keluar lah, lagi cuti kan mereka. Lagi cuti, mereka lagi liburan 2 hari kalau nggak salah. Satu hari pas mereka pergi, atas tuh denger duk gitu. Aku diem dong. Terus siapa ya yang di atas? Aku nyamperin mamaku lah. Aku kira tuh mamaku yang ke atas kan, kayak bersih-bersih kasur gitu. Mamaku juga diem. Mah kok diem? Kamu gak dengar di kamar apa? Aku langsung gitu. Juga gak cuma aku yang denger aku gitu.
Ya, mungkin tikus. Ya mungkin tikusnya gede ya. Positive thinking tikus. Positif thinking tikus. Tikus sebesar kucing. Tapi kalau kucing nggak mungkin. gitu lah. Kucing aja nggak mungkin, apalagi tikus ya Pak. Iya. Kalau kamu jalan mungkin. Kemungkinan besar kamu. Mungkin poci yang loncat-loncat. Iya. Yang tinggi tadi. Yang tinggi itu tadi. Aduh. Tidak membayangkan. Tapi ya nggak sekali dua kali sih. Kejadian itu terjadi di rumah saya, itu nggak sekali dua kali. Serem ya. Serem. Ada juga perempuan yang lewat rambutnya panjang. Habis sholat subuh itu guys. Sholat subuh loh ya, subuh. Kadang kita dengarnya kan apa ya, rumornya tuh kalau subuh orang sholat itu setan nggak ada. Ternyata masih ada guys. Ya, setan pasti. Terus lagi apa namanya, mau sholat itu gelar sajadah. Pak Deku nih guys, gelar sajadah itu aku sama adikku tuh udah bangun. Masih ngobrol-ngobrol di kamar. Rambutku pendek waktu itu. Yang dia lihat itu, yang Pak Deku lihat itu posisinya tuh rambutnya panjang sepinggang ke bawah, hampir ke daerah bawah. Tapi agak gimbal atau waktu itu lurus gak? Gelar sajadah set. Pas gelar sajadah gini lewat set. Otomatis pas mau gelar sajadah ngeliat dong, ya kan? Nyamperin lah ke aku. Kamu habis dari belakang? Enggak, aku di sini. Ada tadi di belakang itu lewat perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih. Ya udah ajak sholat aku bilang itu. Ya udah ajak sholat. Mungkin kamu kenal. Iya, terus rambutnya panjang, rambutku pendek nggak mungkin aku ke belakang kan gitu ya. Masa pakai wig dulu ke belakang. Iya makanya itu. Dan itu kejadian itu yang Pak Deku lihat tidak sekali tapi 2 kali. Dengan hampir sama sih. Cuman yang paling serem pengalaman Pak Deku ya pocong itu tadi. Traumanya sampai sekarang. Mungkin sampai tahun depan 2024 mungkin tetap akan berlanjut itu traumanya. Soalnya bayangin aja loh, pocong liatin kita nyengir, ngece lagi. Kamu pernah nggak sih di EC Farid dengan muka-muka yang ih gitu, ngeselin, apalagi bahasa Ori mana mereka. Mungkin itu cerminan. Cerminan dari mereka yang pengen ngecek. Iya, mungkin ya. Nah, kan Mbak Bila ini udah cerita nih tentang pemali, tentang horor ya. Nah, mungkin sekarang Mbak Ocaya nih yang cerita tentang pemali nih. Tadi kan awal yang Mbaknya bilang di depan kaca itu kan, itu aku pernah Mbak, kan awal-awal dulu tuh aku SMP kan anaknya bandel loh ya, kayak dengerin horor-horor gitu kan. Oh iya. Habis itu kayak nggak percaya gitu loh, maksud saya ngoco ya karek ngoco gitu ibaratnya kan. Bandel. Terus habis itu padahal itu kan katanya kalau malam kan jam 11 jam 12 gitu kan. Nah jam 10 tuh tak coba Mbak, kayak habis maskeran gitu kan. Habis itu pakai apa sih, kayak lek dulu tuh bersihin muka pakai milk cleanser gitu kan. Terus habis itu pas gini-gini tuh aku nyoba ngaca-ngaca, gak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Iya, bener-bener gak apa-apa gitu kan. Terus habis cuci muka pas ngelap pakai handuk, kan aku kebiasaan kalau naruh handuk dulu tuh tak taruh di kursi apa rias gitu loh, tak lempar gitu kan. Terus lihat gini, terus tiba-tiba itu beneran kayak belakang itu kayak ada yang seliwer gitu kan. Terus tak gini kan, aku kan punya adikku tuh rambutnya dulu tuh panjang, tak panjang dek gitu kan, gak ada. Terus ngaca lagi seliwer gitu. Terus dek tiba-tiba lampu kamar yang bias itu loh, yang warna kuning itu nyala kayak cetek gitu. Jauh ini sih yang kayak horor banget. cetek terus cetek terus habis itu aku lari kan. Terus akhirnya aku ngeliat pas yang dia itu tuh cetek tuh tetap kan. Terus aku manggil ayahku, terus pas dilihat ayahku tuh nggak kayak mati. Terus habis itu aku tidur berdua sama adikku nih. Aku lagi kepikiran tuh aku langsung bunyi lampu gitu kan. Jadi kalau tidur itu lampuku emang tak matiin, tapi pakai yang lampu tidur, itu Mbak, lampu tidur itu kan. Adikku tidur itu. Aku sih zamannya tahu nggak sih yang bikin Instagram yang
kayak apa ini loh mbak yang bikin video yang jadi patung kayak gitu tuh loh. Nah itu kan aku kayak ngeliatin gitu apa scroll lah ya istilahnya itu kan belum zamannya TikTok Iya. si IG. Akhirnya pas yang apa namanya aku ketawa ngeliat ekspresinya orang-orang kan lucu ya. Hahaha gitu kan, terus disambungin hahaha gitu diketawain, terus aku diam hahaha gitu, terus ini hahaha lucu ya lucu gitu. Dek apa kak gue ya enggak, aku langsung scroll TikTok terus aku nggak ketawa itu tiba-tiba hahaha sudah malam tidur aku langsung tidur. Itu bener-bener suaranya tuh kayak adikku di belakang, terus aku nanya adikku kok bener-bener tidur mbak, kan kita kalau tidur kan pakai selimut toh. Jadi adikku posisi nggak pakai selimut tapi dia tidur beneran tidur yang kayak mulus gitu loh, jadi aku langsung tak pakai sendiri selimutnya sampai besok pagi itu. Makanya aku sampai sekarang kalau misalnya kayak lihat kaca gitu tuh kayak trauma gitu, mungkin karena aku nantang sendiri mungkin ya. Terus yang rumornya nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Nah itu aku dulu nyanyi, kalau mungkin nggak tahu lagu yang ini pernah ada rasa cinta lagunya Gaby Iya itu horor banget itu. nah itu sama aku juga kok njuk nyanyi iku kok diketoi gitu kan, tapi enak lah gue gitu kan. Terus habis itu nyanyi pas mandi gitu keralnya gitu pernah ada rasa cinta gitu kan. Di rumahku itu lek sanyui dinyalain kan bunyi kling gitu kan, ada kan sanyu gitu. Posisinya aku nggak nyalain sanyu karena airnya penuh gitu kan. Tiba-tiba kling gitu nyala. Aku positif thinking mungkin orang rumah ada yang lagi cuci piring atau gimana. Nyambung gitu. kan soalnya. Nyambung kan. Terus habis itu diam gitu. Apa namanya nyanyi lagi. Pokoknya nyanyi tiba-tiba itu nggak ada bunyi kring, tapi keran air di dalam kamar mandi itu nyala. Nah kalau nggak dinyalain sisanya nih keran dalam kamar mandi itu air nggak bakal nyala gitu loh tuh. Terus habis itu aku langsung cepet-cepet pakai handuk keluar. Udah sih itu menurutku yang paling horor tuh yang kaca itu sama yang hantu sumur. Tapi hantu sumur itu di rumahku yang sekarang ini yang di daerah Jojoran. Jadi aku tuh waktu itu kan magang di salon gitu kan. Pulangnya di salonku jam 2, jam 3 tuh selesai kayak smoking orang gitu kan. Habis itu aku tuh sendirian mbak, waktu itu kan belum pindahan semua kan, karena magangku deket sama daerah rumah, jadi aku sendirian pulang mbak prinsip gitu. Terus mau bikin indomie nih, kan dapur di rumah kan belum dibangun sempurna kan, soalnya bekas rumah mbah juga, jadi masih belum pakai PDAM, pakai air sumur. Di sumur ini seberangan sama kompor, jadi kompornya itu misalnya ini kan lorong nih mau masuk, ini pintu mau ke sumur. Nah depan ini udah kelihatan sumur, terus yang kalau nembak sini tuh kompornya taruh situ dulu deh. Terus habis itu pas buka gitu di sumur kan gini loh. Nah di sini tuh ada cewek duduk sumur tapi ngebelakangin aku, pakai bajunya kayak mbak gini tapi sing model Belanda, kayak dress tapi yang model Belanda itu loh mbak. Bentuknya tahu nggak? Balon gimana? Kayak hantu Jepang. Kayak gitu loh. Iya vintage, kan zaman vintage gitu. Terus habis itu aku ini sopo itu. Aku kira kan adikku kan suka pakai baju vintage gitu loh mbak. Aku mikir gak mungkin sih. Aku ning dhewe anak ning kene. Adikku yo lah aku ning dapur itu kan. Nah, akhirnya baju gitu tiba-tiba itu kayak yang si mbaknya itu kayak giniin badan tuh kayak lagi goyang gitu loh. Kayak lagi goyang. Akhirnya aku mundur, nutup pintu dapur tuh pelan-pelan gitu kan. Terus aku ini siapa ya? Terus akhirnya tiba-tiba itu di dalam sumur itu kan ada kayak apa namanya selang sing buat sanyu. Sanyu tapi juga ada timbul. Iya timbul. Timbul itu bunyi gitu tiba-tiba. Langsung jerat gitu aku harus tanya, ya Allah aku dewan ya Allah jam 2 kayak mau main kemana gitu ya. Akhirnya gak jadi aku masuk kamar, terus aku hengsetan wis gak dengerin apa-apa sampai ketiduran. Besok paginya itu aku berangkat magang tuh ke kamar mandi karena apa? Ya harus
si Timba si anu lagi soalnya sayangnya belum bisa. soalnya awal-awal emang pindah gitu loh, jadi Hmm. harus nimba gitu. Itu sih jadi kayak deret gitu. Akhirnya besoknya aku nggak mau ke rumah itu sendirian gitu loh, Mbak, jadi kayak ngajak saudaraku. Itu sih. Mungkin Deva mau main ke rumahnya. Terus aku kayak cocok. Anak sini kan ada toh temanku tapi udah putus kuliah. Main maksudnya itu kan kita kerja kelompok, habis itu pulangnya kemalaman, izin mama tidur di rumah. Kamarku ini kan biasanya emang dibuat tempat TV toh, jadi ada TV gitu. Itu waktu puasaan sih, puasaan tahun ini 2023 ini. Terus habis itu jadi nyambung kan, dulu tuh ada pintunya Mbak yang buat parkir motor kayak gitu kan, tapi pintunya itu kayak apa ya, dimaem rayap gitu, jadi dilepas. Dia cuma diganti kayak selambu gitu kan. Lah selambunya tuh lupa Mbak, gak tak apa, biasa kan tak ikat gitu, dia selambu kayak gini loh Rek. Terus habis itu kan keikat lah, otomatis kayak misalnya belakang ki ada tempat helm, terus kayak rak sepatu itu kan kelihatan. Itu posisinya lampunya tak matiin, cuma emang pakai lampu kecil yang kuning tuh. Itu tetap, jadi aku tidur sama temanku. Aku tidur duluan, terus temanku ini kan masih main HP, terus kebelet pipis gitu kan. Pas kebelet pipis tuh waktu beranjak kan, jadi kalau misalnya mau keluar tuh pasti noleh gini tuh. Nah noleh gini tuh katanya tuh di helm tuh ada kepala kayak menyeringai gitu. Jadi kepala tuh kayak kalau temanku ngeliat katanya goyang gitu loh Mbak, kayak Cuman kepala aja. iya kepala aja. Terus bangunin, caca. Nah aku gitu kan, ayo kurung sahur pengen aku gitu kan. Ayo akan jalan aku nang jeding loh. Apa sih, ayo aku kebelet pipis gitu. Akhirnya aku bangun kan, terus pas yang gini, cok noleh. Mungkin takutnya kalau aku ngeliat jadi takut nggak dianterin DE. Akhirnya waktu pas sahur itu DE itu tak ajak sahur itu kata gini, aku gak poso gitu. Iya, terus akhirnya pas pulangnya itu besok pagi ini ngomong, sumpah aku wani ya turun nang kono. Aku ingin diketoki kepala kayak goyang-goyang nyerinya ngono kan, aku turu kono kok dhewe ngono kan. Terus itu mulai dari situ temenku lek tak ajak kayak nginep Gak mau. iya gak mau, bener-bener gak mau. Ya bikin trauma orang ya. Tanpa sengaja nih bikin trauma orang. Maksudnya bukan kita nggak mau ketemu sama orangnya atau main ke rumah orangnya ya, karena kejadian itu ya Iya, nggak sih? soalnya kalau sing kepala itu emang kayak adikku gitu kan. Aku dulu emang punya manekin Mbak buat sekolahku kan, Akademi Kecantikan toh. Jadi buat kayak nyanggul gitu kan. Tapi posisinya waktu itu emang manekinku semua itu wis tak ungsino deh adik kelasku. Jadi kayak pakaian gitu loh kan, daripada di rumah nggak kepake toh. Tapi yo aku ngene masuk manekin, tapi manekinku iki wis tak doli kabeh ngono kan. Masuk sama kepala gitu. Tapi emang katanya adikku ini, ya Mbak Ancan kono no kepala. Adikku Mbak yang pernah digeliatin, tapi nggak sih kayak menyerinya gitu, cuma kepala itu emang goyang-goyang semua. Kepala. Pundak, lutut, kaki. Tapi mang kru gak ono suara kude mau. Aku cuma gitu ya. Iya. Enggak kerungu. Ono suara lu mang. Nggak ada. Wah Deva ini, ayo Deva. Pokoknya Deva nih. bersuara dem mbok ngomong mang. Deva. Kayak ada suara guys, kuat deh. Suara apa? Ono. Nggak ada orang aku dengerin. Iya aku ke rumah kan aku meneng. Dia Suara apa ya? Dia sudah diganggu guys. Belum dilihat. Soalnya jarene studio ini kan ono sesuatu sing gede Iya, Pak. gini loh. Kadang kita kalau lagi lihat horor, lagi cerita horor yang berhubungan dengan mereka dunia lain ini, mereka tuh ngerti kita lagi ceritain mereka. Mereka Jadi tuh pengen tahu sih. iya, kita cerita gini mereka ada di sini sebenarnya. Ya Halo. mungkin yang di sini ini aja yang diambil ya. Halo. Yang belakang Mbaknya. Oh ya katanya di sini ada. Jangan gitu. Pulangku nggak bisa. Nah, gimana menurut kalian nih para penonton? Serem atau enggak gitu? Nah mungkin
buat kalian yang ingin punya saran atau kritik itu terkait pamali, ya bisa komen di bawah. Mungkin ya atau ada ya yang punya pengalaman pribadi, ya, saya sambung ya, maaf benar. ya saya sambung. ya nggak apa. Mungkin ada yang punya pengalaman pribadi nih, kalian bisa komen lah Ya. di kolom komentar ya. Aku grogi soalnya. Orang dua perempuan ya, dua cewek nang ini. Ada Grogi pengalaman aku. pribadi yang lebih serem dari kita mungkin bisa diceritakan ya. Bisa sharing-sharing Bisa juga, sharing nambah juga, nambah pengalaman Mm-mm. gitu. Ya, mungkin ya jangan lupa subscribe juga. Like kalau kalian suka like, kalau nggak suka ya komen aja, kritik ya. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih guys.